Baik, kita masuk di ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, begitu. Kitab yang dimaksud itu apa? Dzalika dulu ya. Dzalika itu maknanya kalau kita buka beberapa tafsir itu maknanya ai hadhihi. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab ya, dzalika itu kan isyarah untuk sesuatu yang jauh. Tetapi maknanya kalau Anda buka tafsir itu rata-rata adalah hadhi atau ini ya. Ini kitab yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an, bukan yang lain. Nah, saya menemukan referensi yang agak berbeda itu adalah di tafsir An-Nukat wal Uyun karyanya Al-Mawardi. Dalika yang dimaksud itu adalah ya tetap dalika atau maknanya itu. Dan Alkitab yang dimaksud itu bukan Al-Quran, tetapi kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya itu. Nah, cuma kalau saya melihat lebih detail lagi dari penafsiran itu, dalika itu lebih condong kepada makna hadihi dibandingkan dengan makna bait atau untuk sesuatu yang jauh. Dalikal kitabula raiba fi ai hadzal Qur'an, begitu, bukan bukan dalika itu, begitu. La raiba fi itu maknanya tidak ada keraguan di dalamnya. Kata ragu itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab setidaknya ada 4 term yang bisa digunakan. Yang pertama adalah wahm. Wahm itu tingkat akurasinya itu hanya 25%. Wahm. Kemudian yang kedua syak. Syak itu tingkat keraguannya setengah-setengah, 50-50. Yang ketiga itu roib dan syak ini setara. Roib dan syak ini setara, cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau syak itu lebih banyak digunakan dalam kajian-kajian fikih. Tetapi kalau roib itu lebih banyak digunakan untuk urusan akidah dan urusan keyakinan, begitu, atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang eskatologis atau peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian dan juga perkara-perkara gaib. Itu bukan syak ya, menggunakan roib, begitu. Yang ketiga itu adalah yang keempat ya, itu adalah don. Don itu tingkatan akurasinya mencapai 75%. Oleh karena itu dalam pembahasan fikih ketika seseorang itu mandi besar, itu tidak perlu yakin, cukup dengan don. Misalnya begini, yakin itu bisa terlihat secara empiris. Tetapi kalau don itu tidak harus empiris. Jadi misalnya kita mandi biur gitu, mandi, dan kita sudah terasa sekujur tubuh ini terkena air, itu sudah cukup. Tidak perlu manggil temennya, ayo sini, coba lihat belakang saya sudah rata bro. Atau harus beli kaca 4 sudut sehingga kita bisa melihat kanan kiri, atas bawah. Tidak perlu juga seperti itu. Kalau seperti itu namanya sudah yakin, karena secara empiris semuanya bisa kita ketahui. Nah, kalau mandi itu cukup don atau menyangka ratanya air ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu, dalikal kitabu la raiba fi, itu tidak ada keraguan di dalamnya, itu lebih banyak kepada urusan-urusan keimanan. Paling tidak ada 3 makna yang dapat kita ambil dari la raiba fi ini. Yang pertama, tidak ada keraguan kisah yang ada di dalamnya. Artinya apa? Artinya kisah Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan secara secara ilmiah, begitu. Mungkin orang akan bertanya, apa benar sih Fir'aun itu ada di dunia ini, atau jangan-jangan itu hanyalah kisah fiktif? Apa benar Nabi Musa yang banyak diceritakan oleh kitab suci itu memang betul adanya, atau jangan-jangan itu kisah fiktif? Nah, saya membaca Injil. Orang Islam menyebutnya Injil, tetapi orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, begitu. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada Keluaran, ada kitab namanya begini. Kalau kita surah ya, Al-Quran itu surah. Ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Ada 5. Itu banyak mengisahkan tentang Nabi Musa.
Dan saya jujur saja ketika membaca Injil itu atau Perjanjian Lama, itu kisah Musa itu sangat detail, dari step by step itu sangat detail. Nggak seperti Quran. Quran itu kan kisahnya pisah-pisah ya. Di surah ini menjelaskan begini, di surah itu menjelaskan begitu. Morat-marit begitu. Membutuhkan teori khusus untuk memadukan sebenarnya alur kisahnya seperti apa. Begitu, nanti kita bahas ketika kita ketemu kisah yang morat-marit seperti itu. Teorinya bagaimana? Nah, itu kita membahas juga di situ teorinya. Nah, kemudian saya menyimpulkan, kok Injil itu lebih detail ya daripada Quran. Lalu saya mencari apa sih kelebihan Quran dibandingkan Injil dalam hal ini kisah Musa dan Fir'aun. Ternyata di sinilah perbedaannya. Quran itu meskipun kisahnya melenco-melenco ya, tidak urut, tetapi dia punya bukti empiris. Bukti empiris itu adalah diabadikannya Fir'aun sampai hari ini. Begitu. Ada salah satu ayat yang menjelaskan al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka. Ayah, di hari ini kami selamatkan badanmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. Hari ini kita masih bisa menyaksikan mumi Fir'aun itu ada di Mesir, pernah dipinjam oleh pemerintah Prancis. Ketua tim penelitiannya itu Maurice Bucaille, dan kemudian Maurice Bucaille itu melakukan bedah karena dia ahli bedah. Mumi Fir'aun itu dilakukan bedah, kemudian menyimpulkan bahwa mumi ini matinya di laut karena ada banyak unsur garam yang ada di dalamnya. Nah, Quran kan sudah menceritakan begitu itu. Jadi umat Islam itu sudah tidak asing kisah Musa yang dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian laut itu terbelah, lalu Fir'aun tetap ngejar, dan kemudian setelah Nabi Musa itu nyampe tepi, memukulkan tongkatnya kembali, kemudian laut itu menjadi satu dan Fir'aun tenggelam. Nah, itu kan sudah lazim di kalangan umat Islam. Nah, kemudian Maurice Bucaille itu mengakui kebenaran Al-Quran dan dipresentasikan hasil penelitiannya itu di Arab Saudi begitu. Jadi itulah kisah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya secara ilmiah. Anapun sekarang yang belum bisa ditemukan secara ilmiah, ya memang Quran itu memberikan PR kepada umat manusia supaya melakukan riset, supaya melakukan penelitian begitu, supaya kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, tidak ada keraguan karena tidak bertentangan dengan akal. Jadi begini, kok ada suatu penemuan ilmiah bertentangan dengan Al-Quran, itu tunggu dulu. Jangan-jangan yang salah adalah penemuan ilmiahnya. Dulu orang itu beranggapan bumi itu datar. Bumi itu datar. Matahari itu berhenti, tidak berputar. Yang berputar itu adalah bumi. Bumi mengitari matahari. Ternyata sekarang enggak. Jadi kesimpulannya bumi itu adalah bulat. Bumi juga mengitari matahari dan matahari juga punya rotasinya sendiri. Begitu. Oleh karena itu di dalam surah Yasin itu was-samsu tajri limustaqarril laha. Begitu. Padahal saya waktu MI ya dulu, waktu sekolah dasar itu, setingkat sekolah dasar, itu bumi itu berputar dan matahari itu berhenti. Tetapi Quran kan menyatakan matahari itu berjalan, wasamsu tajri mustaqarril laha. Begitu. Nah, itulah yang kebenaran yang dianggap ilmiah ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Dan kalau sekarang yang paling modern ternyata justru penemuan ilmiah itu membenarkan Al-Quran. Itulah la raiba fi, di sini tidak ada bertentangan dengan akal. Kemudian yang terakhir, tidak bertentangan dengan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi saya membaca sebuah buku judulnya Idharul Haq gitu. Judulnya Idharul Haq. Terus dia itu meneliti kitab suci, dan kemudian kitab suci itu dicari pertentangannya. Yang ini memerintahkan A, yang ini memerintahkan B. Coba yang diikuti yang mana? Misalnya begini. Pada poin 1 melarang minum khamr. Kemudian pada poin yang lain, kalau kamu pusing, hutangmu banyak, gak apa-apalah minum khamr. Nah, cobalah. Ini yang diikuti yang mana? Satu melarang, satu memerintahkan. Di satu tempat memerintahkan untuk sunat ya, atau khitan. Sementara di tempat lain itu memerintahkan tidak usah sunat. Begitu, itu kan membuat orang pusing. Nah,
Quran itu tidak akan bertentangan antara perintah satu dengan perintah yang lain. Oleh karena itu, la raiba fi itu bisa dimaknai sebagai satu, tidak ada keraguan di dalam kisah-kisahnya, bisa dibuktikan secara empiris, kemudian tidak bertentangan dengan akal, dan juga antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak akan terjadi pertentangan. Itulah makna dari la raiba fi. Hudan lil muttaqin atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita membahas dari segi balaghahnya dulu. Jadi kata hudan itu diambil dari kata hidayah, maknanya hidayah. Al-Quran itu sebenarnya pasif ya. Kalau kita misalnya ini kita ibaratkan Quran ya. Quran itu kan ya teks dan kertas seperti ini. Dia pasif ya. Kemudian disandarkan dialah yang memberikan petunjuk bagi manusia. Hakikatnya yang memberikan petunjuk itu kan Allah itu, bukan Al-Quran. Quran itu hanyalah perantara saja dari hidayah yang diturunkan. Apa ada yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Jawabannya banyak. Pada masa Nabi itu Umar bin Khattab itu hanya satu kali mendengarkan ayat itu langsung beriman. Enak ya, jadi mereka orang Arab dan tahu betul tentang sastra Al-Quran. Wah, ini tidak mungkin dikarang oleh manusia ini. Model pola struktur kata yang seperti ini. Akhirnya Umar bin Khattab itu beriman hanya mendengarkan 1-2 ayat. Orang-orang barat, para peneliti barat itu hanya mengambil kesimpulan dari satu penelitian, misalnya mumi Fir'aun, kemudian tentang kelautan, tentang laba-laba, hal-hal kecil yang diteliti, ternyata luar biasa Quran menjelaskan itu begitu detail ternyata, dan melampaui hasil penelitian orang-orang barat. Oleh karena itu hanya 1-2 ayat atau bagian kecil dari ayat itu bisa memberikan hidayah kepada mereka kemudian masuk Islam. Nah, hakikatnya yang memberikan hidayah itu kan Allah, bukan Quran. Kan hakikatnya begitu. Al-Quran hanyalah sebagai perantara. Oleh karena itu dia itu sebagai majas. Kata hudan itu sebagai majas. Majas mursal. Yang dijelaskan adalah petunjuknya, yang dijelaskan adalah Qur'annya, yang dimaksud pemberi hidayahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dzikrul dzikrus sabab iradatil musabbab, begitu. Orang Jawa itu sebenarnya sering loh menggunakan majas seperti ini. Ini misalnya ada kata begini, menek kambil ya. Menek kambil atau memanjat kelapa. Kata menek itu kan artinya memanjat. Kelapa itu kan ya kelapa. Kalau kita gandengkan, memanjat kelapa itu kan masa kelapanya kecil terus dipanjat itu kan tidak bisa itu. Yang benar adalah memanjat kelapa itu adalah memanjat pohon kelapa untuk mengambil kelapa, begitu. Yang benar itu begitu. Nah, memanjat pohon kelapanya itu disensor, kemudian kelapanya langsung diambil. Itu namanya dzikrul musabbab iradati sabab. Begitu. Itu namanya majas. Menjelaskan tujuan yang dimaksud adalah prosesnya. Nah, itu namanya majas mursal. Jadi hudan lil muttaqin, kata hudan ini pada hakikatnya yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan Quran. Quran itu hanyalah perantara sebagai petunjuk, begitu. Ada juga orang yang bendino maca Quran, bendino belum juga mendapatkan petunjuk. Abu Lahab itu kan tetangga Nabi sekaligus kerabat ya, tetangga sekaligus kerabat. Itu berkali-kali baca Quran, dengar Qurannya Nabi dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi Allah tidak membukakan hidayah bagi Abu Lahab sehingga sampai akhir hayat dia tetap saja menjadi orang kafir. Itulah kenapa penyandaran hidayah itu hakikatnya Allah yang memiliki, tetapi menitipkan kepada Al-Quran sebagai perantara. Hudal lil muttaqin. Muttaqin itu maknanya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini maknanya secara umum adalah orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya mengutip Prof. Quraisyhab ya. Itu ada definisi begini. Mentaati perintah sekuat tenaga dan menjauhi larangannya, titik. Jadi ada poin itu. Kalau sekuat tenaga itu begini. Syariat Islam itu tidak akan memaksa orang di luar kemampuannya. Nggak mampu haji ya nggak usah haji. Nggak usah memaksakan diri. Nggak mampu sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Nggak boleh
nggak mampu duduk boleh sholat dengan turu miring ya. Kalau turu miring itu caranya kepalanya di utara dalam konteks Indonesia ya, kemudian kakinya di selatan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Kemudian kalau itu tidak kuat maka turu melumah atau tidur terlentang itu kakinya di sebelah barat dalam konteks Indonesia dan kepalanya di sebelah timur. Kemudian dia melakukan sholat seperti hanya umumnya, misalnya bersedekap dan seterusnya. Itu adalah dispensasi ketika orang itu ingin melakukan takwa, ingin melaksanakan perintah agama itu sekuat tenaga. Jadi mampunya seperti apa yaitu. Tetapi untuk menjauhi larangan itu tidak ada dispensasi. Aku nggak kuat lek mendem. Itu tidak ada dispensasi. Jadi kalau untuk menjauhi larangannya itu titik. Nah, secara umum maknanya begitu. Ada juga para mufasir itu yang menjelaskan bahwa muttaqin itu adalah orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Karena apa? Karena dalam konteks dalam konteks Al-Baqarah ini adalah surah yang turun di awal Nabi hijrah saat di Madinah, maka masih banyak praktik-praktik pagan yang dilakukan oleh penduduk lokal. Sehingga ketika ayat ini turun itu menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sudah menjauhi kesyirikan yang ada. Hudal lil muttaqin. Alhamdulillah ayat yang kedua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.